Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Perang Padri. Perang Padri ini merupakan perang yang terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Nah, perang ini digerakkan oleh para pembaharu Islam yang sedang konflik dengan para kaum adat. Nah, mengapa perang ini dapat terjadi dan bagaimana perang ini terjadi? Simak penjelasan dari saya. Nah, Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan antara kaum Padri terhadap dominasi pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Nah, perang ini pun bermula karena adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri. Karena adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri inilah yang menjadikan pintu masuk bagi campur tangan Belanda. Nah, perlu dipahami sekalipun masyarakat Sumatera Barat ini awalnya sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakatnya masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh ajaran Islam. Nah, sejak akhir abad ke-18, datanglah seorang ulama dari kampung Kota Tua di Dataran Agam. Nah, karena ulama ini berasal dari kampung Kota Tua, maka ulama ini pun mendapat julukan dengan nama Tuanku Kota Tua. Nah, Tuanku Kota Tua ini mulai mengajarkan pembaharuan-pembaharuan dan juga praktik-praktik agama Islam. Nah, dengan melihat realitas kebiasaan masyarakat, Tuanku Kota Tua ini pun menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau itu sudah begitu jauh menyimpang dari arah ajaran Islam. Nah, ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat ini hidup sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Nah, di antara murid dari Tuanku Kota Tua ini ialah Tuanku Nan Receh. Nah, kemudian pada tahun 1803 datang 3 orang ulama yang baru saja pulang haji dari Tanah Suci Mekah. Nah, 3 ulama ini yang pertama Haji Miskin, kemudian Haji Sumanik dan juga Haji Piabang. Mereka ini melanjutkan gerakan pembaharuan atau pemurnian pelaksanaan agama Islam sesuai yang pernah dilakukan oleh Tuanku Kota Tua. Dan orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ini pun melaksanakan ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan nama kaum Padri. Nah, mengenai sebutan Padri inilah sesuai dengan sebutan orang Padri di Aceh. Orang-orang yang melaksanakan gerakan pemurnian pelaksanaan ajaran Islam di Minangkabau ini sering dikenal dengan nama kaum Padri. Mengenai sebutan Padri ini sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh. Padir itu merupakan sebuah tempat persinggahan para jamaah haji. Nah, orang Belanda menyebutnya dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan kata padre dari bahasa Portugis untuk menunjukkan orang-orang Islam yang berpakaian putih. Nah, sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam. Mengenai nama Padri ini, ada beberapa pendapat mengenai istilah Padri ini. Ada yang mengatakan Padri ini berasal dari kata Portugis, padre yang artinya bapak. Sebuah gelar yang biasa diberikan untuk golongan pendeta. Nah, ada pula yang mengatakan kata Padri ini berasal dari kata Pedir, sebuah kota bandar di pesisir utara Aceh. Nah, tempat transit dan juga pemberangkatan kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Nah, di Minangkabau pada awal abad ke-19, istilah Padri ini belum dikenal. Nah, waktu itu hanya populer sebutan golongan hitam dan golongan putih saja. Penamaan yang didasarkan pada pakaian yang mereka gunakan ini, di Minangkabau sendiri pada awal abad ke-19 istilah Padri ini belum dikenal sama sekali. Mereka hanya mengenal populernya
sebutan golongan hitam dan juga golongan putih saja. Nah, penamaan ini pun didasari pada pakaian yang mereka gunakan. Nah, golongan putih yang pakaian yang mereka kenakan ini serba putih adalah para pembaru. Nah, kemudian oleh penulis-penulis sejarah disebut dengan kaum Padri. Nah, belum diketahui juga mengapa golongan putih ini mereka sebut sebagai kaum Padri. Sedangkan untuk mereka yang golongan hitam merupakan kelompok yang memakai pakaian serba hitam. Kelompok ini merupakan kelompok yang mempertahankan paham yang telah dahulu sudah berkembang lama di Minangkabau, sehingga dikenal dengan golongan adat. Nah, teman-teman, dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam ini, kaum Padri ini sangat menentang praktik-praktik yang dilakukan oleh berbagai adat dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh kaum adat sebelumnya. Memang praktik-praktik ini memang sangat dilarang oleh ajaran agama Islam. Contohnya saja seperti berjudi, menyabung ayam, kemudian minum minuman keras, dan beberapa praktik lainnya. Nah, kaum adat ini pun mendapatkan dukungan dari beberapa pejabat penting dari kerajaan yang memang sama-sama menolak gerakan kaum Padri ini. Maka terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak dan timbullah bentrok antara keduanya. Dan pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda ini mengangkat James de Puy sebagai residen di Minangkabau. Dan pada tanggal 10 Februari 1821, de Puy ini mengadakan perjanjian persahabatan dengan para tokoh adat-adat yang ada di Minangkabau ini. Dan Tuanku Surwaso dan 14 penghulu di Minangkabau ini melakukan perjanjian dengan de Puy. Nah, berdasarkan perjanjian ini, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Dan pada tahun 18 Februari 1821, Belanda ini telah diberi kemudahan oleh para kaum adat yang berhasil menduduki Simawang. Nah, di daerah ini telah ditempatkan pula 2 meriam dan 100 orang serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini pun kemudian ditentang keras oleh para kaum Padri. Dan pada tahun 1821 meletuslah Perang Padri. Perang Padri di Sumatera Barat. Nah, Perang Padri ini pun dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, Perang Padri fase pertama ini pada tahun 1821 sampai dengan 1825. Dan pada fase pertama ini dimulai gerakan kaum Padri yang menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Nah, pada bulan Septembernya pada 1821, pos-pos Sinawang ini menjadi sasaran serbuan para kaum Padri dan juga pos-pos lain seperti Soli Air, Sipinang dan juga yang lainnya. Nah, kemudian Tuanku Pasaman ini menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitaran hutan di sebelah timur gunung. Nah, pasukan Padri menggunakan senjata-senjata yang tradisional seperti tombak dan juga parang. Sedangkan para kaum dari Belanda ini, mereka berkekuatan 200 orang serdadu Eropa dan ditambah juga 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga para kaum adat. Mereka pun menggunakan senjata-senjata yang lebih lengkap dan juga modern. Contohnya saja seperti meriam dan juga senjata api lainnya. Dan pertempuran ini pun memakan banyak sekali korban. Di pihakku Tuanku Pasaman kehilangan 350 orang prajurit. Dan termasuk putra Tuanku Pasaman sendiri. Begitu juga dari pihak Belanda yang tidak sedikit kehilangan pasukannya. Nah, Tuanku Pasaman ini dengan sisa pasukannya kemudian mengundurkan diri ke Lintau. Nah, sementara pasukan Belanda ini setelah berhasil menguasai seluruh lembah di tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar yang kemudian dikenal dengan sebutan Front van der Kapellen.
Nah, perlawanan kaum Padri ini pun muncul di berbagai tempat dengan Tuanku Pasaman yang memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nareceh memimpin pasukan di sekitaran Baso. Nah, pasukan Tuanku Nareceh ini harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Gouvinet. Nah, periode tahun 1821 sampai 1825. Serangan kaum Padri ini memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Pada September 1822, kaum Padri ini berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan juga Tajong Alam. Nah, menyusul kemudian di Borneo, para kaum Padri ini harus menghadapi para pasukan dari PH Marinus. Dan pada tahun 1823, pasukan Padri pun berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Dan kemudian kesatuan kaum Padri yang terkenal ini adalah yang berpusat di Bonjol. Nah, pemimpin mereka ini ialah Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang dalam sejarah Perang Padri dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Ia ini sangat gigih dalam memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan juga keserakahan para Belanda di tanah Minangkabau. Nah, karena mereka ini sangat kewalahan dalam melawan kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol, maka Belanda ini pun mengambil strategi damai. Dan pada tahun 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda juga kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Nah, perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tetapi Tuanku Imam Bonjol ini tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut. Akan tetapi Belanda malah justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lainnya, yang kemudian Belanda ini memaksakan untuk Tuanku Mensian. Belanda ini malah memaksa Tuanku Mensiangan dari Kota Lawas untuk berunding, tetapi malah ditolak. Dan Tuanku Mensiangan ini justru melakukan perlawanan terhadap kaum Belanda. Tetapi Belanda tidak kuat, bahkan pusat pertahanan ini kemudian dibakar dan Tuanku Mensiangan ini pun ditangkap. Nah, tindakan Belanda ini pun kemudian menimbulkan amarah dari para kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang tersebut. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini menggelorakan kembali semangat untuk melawan para Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri ini masih terus berlangsung di berbagai tempat. Kemudian dilanjutkanlah dengan fase kedua pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, coba kita ingat-ingat pada tahun 1825 sampai 1830 itu. Kira-kira terkait dengan peristiwa apa angkatan tersebut? Nah, peristiwa ini jelas di luar Sumatera Barat. Tahun itu merupakan tahun yang sangat penting, sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Dan bagi Belanda, tahun ini mereka gunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Nah, upaya damai terus mereka usahakan sekuat tenaga. Nah, oleh karena itu, Kolonel De Sturt yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, ia berusaha untuk mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaiknya perlu mengadakan perjanjian damai lagi. Namun kaum Padri ini tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari para pihak Belanda. Karena Belanda ini sudah biasa bersikap licik. Belanda ini kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab bernama Sultan Al-Jufri untuk mendekati dan juga membujuk para pemuka di kaum Padri agar mereka ini dapat diajak berdamai. Nah, Sulaiman Al-Jufri ini menemui Tuanku Imam Bonjol
agar bersedia berdamai dengan kaum Belanda. Tuanku Imam Bonjol ini kemudian menolak secara mentah-mentah. Kemudian menemui Tuanku Lintau. Ternyata merespon ajakan damai itu. Nah, hal ini juga didukung oleh Tuanku Nan Receh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatanganilah Perjanjian Padang. Nah, isi dari Perjanjian Padang ini yaitu yang pertama, Belanda ini mengakui kekuasaan dari pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan juga yang menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua ini, kedua belah pihak ini tidak akan saling menyerang. Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan juga orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang terakhir, secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Nah, kemudian berlanjutlah ke fase yang ketiga, yaitu pada tahun 1830 sampai 1837. Tentu kita sudah menemukan jawaban peristiwa dari tahun 1825 sampai 1830 di Jawa. Peristiwa itu merupakan peristiwa Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, semua kekuatan Belanda ini dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri, dan dimulailah perang Padri ini fase ketiga. Dan pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri ini mulai mendapatkan simpati dari para kaum adat. Dengan demikianlah kekuatan para pejuang di Sumatera Barat ini akan semakin meningkat karena bergabungnya kaum adat bersama kaum Padri. Nah, orang-orang Padri ini yang mendapatkan dukungan dari kaum adat kemudian bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Nah, para kaum Padri dari Bukit Kamang ini berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan juga Bukit Tinggi. Nah, tindakan kaum Padri ini dijadikan Belanda di bawah Giliafri ini untuk menyerang Kota Tua di Ampe Angke. Nah, serta mereka pun membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro. Nah, Bantang Gadis, sebuah nagari yang memiliki posisi yang sangat strategis, terletak antara Tanjung Alam dan juga Batu Sangkar yang mereka duduki. Pada tahun 1831, Lefare ini digantikan oleh Jacob Allot. Allot ini telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van de Bos agar melaksanakan serangan yang besar-besaran terhadap kaum Padri tersebut. Nah, Allot ini segera mengarahkan pasukannya untuk menguasai beberapa nagari seperti Manggung dan juga Naras, termasuk daerah Batipuh. Setelah menguasai Batipuh, serangan Belanda ini ditunjukkan ke benteng Marapalam. Nah, benteng ini merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau, karena mereka mendapatkan bantuan dari dua orang Padri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada pihak Belanda. Pada Agustus 1830, Belanda ini pun dapat menguasai benteng Marapalam tersebut. Dan dengan jatuhnya benteng ini, maka beberapa nagari di sekitarnya pun ikut menyerah. Nah, seiring dengan datangnya bantuan dari pasukan Jawa pada tahun 1832, maka Belanda ini pun semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di beberapa daerah. Nah, pasukan yang datang dari Jawa ini antara lain pasukan Legium Sentot Alibasa Prawirjo dengan 300 prajurit yang bersenjata. Dan pada tahun 1833 kekuatan Belanda ini sudah begitu sangat besar ya, dengan kekuatan yang berlipat. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, Belanda ini pun melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. Banuhan dan Banu Hampu, Karamang,
Guguk Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa negeri di Agam. Dalam catatan sejarah, kolonial Belanda ini menyerang tempat yang telah disebutkan tadi. Dalam penyerangan terhadap Guguk Sigandang, ini merupakan sebuah catatan hitam karena disertai dengan penyembelihan dan juga penyincangan terhadap tokoh-tokoh dan para kaum padri, bahkan terhadap mereka yang dicurigai sebagai pendukung padri. Nah, pada waktu penyerbuan Kamang, pasukan Belanda ini dapat perlawanan yang sangat sengit. Penyerbuan Kamang ini saat Belanda menyerbu, pasukan Belanda ini mendapatkan penyerbuan yang sangat sengit. Bahkan 100 orang pasukan Belanda, termasuk perwiranya ini terbunuh. Baru hari berikutnya, dengan mengerahkan kekuatannya lagi, Belanda ini dapat menguasai Kamang. Dalam serangkaian pertempuran ini, banyak kaum padri yang telah menjadi korban, termasuk juga Tuanku Nan Cerdik yang ditangkap oleh pihak Belanda. Nah, di samping strategi militer, setelah Pandan Bos ini berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan pula strategi winning the heart kepada masyarakat. Nah, pajak pasar dan berbagai jenis pajak ini mulai dihapuskan penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak. Kemudian diberi gaji 25-30 gulden. Nah, para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda ini juga mendapatkan gaji sebanyak 50 sen sehari. Nah, ini digantikan dengan Air France yang tidak akan mencampuri urusan pemerintah tradisional di Minangkabau. Nah, kemudian dikeluarkanlah plakat panjang. Plakat panjang ini merupakan sebuah pernyataan atau perjanjian khidmat yang isinya ini tidak akan ada lagi peperangan di antara Belanda dan juga kaum padri. Setelah pengumuman plakat panjang ini, kemudian Belanda ini mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin padri. Nah, dengan kebijakan baru ini, beberapa tokoh padri ini dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian tersebut. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nan Cerdik ini dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan kaum padri ini berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada 1834, Belanda ini dapat memusatkan kekuasaannya untuk menyerang kepada pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Nah, jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai ini sudah diblokade oleh tentara Belanda. Pada 16 Juni 1835, benteng Bonjol ini dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Nah, pada Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol ini jatuh ke tangan Belanda. Belanda ini mencoba untuk mengontak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan. Imam Bonjol ini meminta agar Bonjol dibebaskan dari berbagai bentuk kerja paksa dan negari ini tidak diduduki oleh Belanda. Tetapi Belanda malah tidak memberikan jawaban. Justru Belanda ini semakin ketat mengepung perlawanan dan pertahanan di Bonjol. Nah, sampai tahun 1836, benteng Bonjol ini tetap dapat dipertahankan oleh pasukan padri. Tetapi satu persatu pemimpin padri ini ditangkap. Hal ini jelas dapat memperlemah pertahanan pasukan padri. Namun di bawah komando Imam Bonjol, mereka terus berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Dan di bulan Oktober 1837, secara ketat Belanda ini mengepung dan juga menyerang benteng Bonjol. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya pun terdesak. Dan pada 25 Oktober 1830, Tuanku Imam Bonjol pun ditangkap. Dan pasukan yang dapat meloloskan diri melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Sumatera Barat. Dan Imam Bonjol sendiri kemudian dibuang ke Cianjur dan dipindahkan ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November 1864.
Dan semua bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum adat dan juga kaum Padri ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh Belanda. Dan di akhir perang, Belanda ini berhasil mengalahkan kedua kaum tersebut dan juga menguasai Minangkabau. Nah, hikmah dari perang Padri ini, meski perang Padri ini harus menelan banyak nyawa, tapi tentu ada hikmah di balik semua itu. Kesepakatan antara kaum adat dan juga kaum Padri dengan adanya konsensus bersama. Adat basandi sara, syarat basandi kitabullah, yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah. Nah, kaum adat bersedia kembali kepada Islam dan juga meninggalkan praktek perjudian, mabuk, sabung ayam yang merupakan praktik atau tindakan yang sangat bertentangan dengan Islam. Kemudian para kaum Padri dan juga kaum adat ini bersatu melawan penjajahan Belanda, dan nilai-nilai Islam ini sangat kental di Minangkabau sampai dengan sekarang. Nah teman-teman, seperti itulah penjelasan mengenai perang Padri yang terjadi di Minangkabau. Nah, terima kasih karena telah menonton sampai habis video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kehilapan dalam pengucapan atau penggunaan kata-kata yang mungkin tidak sesuai. Semoga video ini bermanfaat sebagai pengajaran. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.